Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri. Dalam tema kali ini berkaitan dengan pemetaan alat peraga kampanye dan tentunya bersama dengan Pak Bambang dan juga Pak Fernandes. Baik, Pak Fernandes tadi bicara terkait dengan bagaimana metode sekarang para calon untuk melakukan kampanye lah, tidak hanya di media sosial, baik itu kampanye langsung dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara soal kampanye ini sendiri yang menjadi branding ya, banyak juga mereka yang melakukan pendekatan ke generasi muda. Memang generasi muda saat ini salah satu yang katakanlah nanti menjadi pemilih terbanyak juga ya. Nah ini seperti apa kalau Pak Fernandes melihat? Ya bagus, memang kita harus akui hari ini generasi milenial dan generasi Z kan menjadi salah satu sasaran. Iya, benar. Nah, tapi kan juga penting mungkin bagi peserta pemilu, kemudian juga harus melihat di mana kelas-kelas yang harus disampaikan. Kan tentu berbeda penyampaian informasi, penyampaian visi misi, kepentingan partai politik atau calon perseorangan yang ingin disampaikan dengan generasi milenial dengan yang kemudian kelompok, kalau boleh saya bilang kelompok kaum tua lah, kayak gitu. Nah ini kan tentu berbeda, tidak semua bisa disamaratakan. Itu yang pertama. Nah yang kedua yang harus jadi catatan adalah persoalan menurut saya kan kita ini bicara soal regenerasi. Maka kemudian penanaman pikiran-pikiran ideologi baik juga tetap harus dilakukan. Jadi apa yang kemudian tidak baik di generasi milenial yang kemudian harus diperbaiki, tentulah sebagai salah satu peserta pemilu, partai politik ataupun caleg ataupun calon perseorangan DPD memang juga harus memberikan penanaman nilai-nilai sehingga kemudian ini kan akan membentuk karakter bangsa kan kira-kira gitu. Generasi milenial yang kemudian akan meneruskan bangsa. Nah, kalau ini kemudian mohon maaf kata kemudian mengikuti semua selera generasi milenial tapi kemudian tidak memberikan penanaman ideologi. Nah, ini kan juga jadi berdampak kemudian generasi milenial apakah kemudian akan disiapkan besok untuk meneruskan urusan-urusan negara ini kira-kira kan seperti itu. Nah ini juga yang memang harus disiasati oleh peserta pemilu kira-kira seperti ini itu. Ini juga menjadi perhatian gitu ya. Iya betul, baik itu dari partai politik atau peserta pemilu. Jadi tidak semata-mata hanya ingin dapat suara, tapi kan juga kita bicara juga jangka panjang. Bagaimana kemudian generasi milenial, generasi kaum Z ini kemudian memang juga kita harus tanamkan pemikiran-pemikiran baik, pola-pola yang baik. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini banyak nih teman-teman milenial yang kemudian generasi yang beberapa orang boleh kita bilang itu yang kemudian oknum yang kemudian kan tingkah lakunya keluar dari adab atau kebiasaan yang sudah kita lakukan. Nah ini yang kemudian harus kita dudukkan terus sehingga mereka kemudian tetap pada rel yang kita harapkan. Benar. Nah ini tentunya berkaitan juga dengan bagaimana pendidikan politik gitu ya diberikan kepada generasi milenial dan juga generasi Z saat ini. Kalau dari Pak Bambang sendiri seperti apa melihat dari para peserta pemilu ya atau dari para calon ini yang sudah menyasar ke generasi muda atau generasi milenial ini seperti apa? Di dalam data kepemiluan tadi disampaikan generasi Z ya, itu pemilih pemula itu di Kota Bengkulu ini hampir 60 ribuan. 60 ribuan. 60 ribuan itu yang klasifikasi umur 17 sampai 21 lah, seperti itulah. Jadi dari KPU Kota Bengkulu sudah menyasar ke pemilih pemula. Kita bergerak ke sekolah-sekolah SMA,
Ini kita sudah turun ke semua titik untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula supaya menggunakan hak suaranya. Jangan sampai nanti teman-teman pemilih pemula ini tidak peduli dengan tadi ya, namanya kita untuk pemilu ini adalah hajatan besar, menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Dan juga banyak di generasi muda ini kita himbau untuk menyuarakan, memberikan suaranya untuk penentuan masa depan Indonesia ke depan. Jadi sangat kita fokus juga untuk memperhatikan generasi yang milenial ini. Baik. Seperti disampaikan oleh Pak Fernandes tadi, memberikan pendidikan politik kepada generasi milenial ini pasti polanya itu berbeda. Kita memberikan kepada katakanlah tadi kelompok tua gitu ya, pada generasi milenial. Nah, kalau dari KPU sendiri, ini pola seperti apa yang memang perlu diberikan atau pendidikan politik bisa kita sampaikan kepada generasi milenial ini? Menyambung tadi di media sosial ya, karena pengguna media sosial yang paling banyak ini kan generasi muda ya, Z, Y atau disebut dengan milenial juga. Jadi yang banyak menggunakan apalagi di media sosial, mungkin di handphone ya, yang sekarang ini lewat dengan satu genggaman saja sudah dapat informasi yang banyak ya. Nah, kita KPU Kota sudah bergerak lebih ke belakang untuk kembali tadi sosialisasinya lebih fokus ke pemilih-pemilih pemula tadi. Seperti itu. Ya benar. Mungkin kalau kita melihat banyak mungkin generasi sekarang katakanlah ada yang mulai cuek gitu ya untuk bisa mengikuti, benar disampaikan tadi Pak Bambang, demokrasi atau pemilu 2024 ini menjadi ajang kita bersama seluruh masyarakat Indonesia menentukan 5 tahun ke depan seperti apa. Nah, kalau dari Pak Fernandes sendiri seperti apa melihat generasi sekarang Pak dalam pemilu di 2024? Iya, sebenarnya mungkin memang ini zamannya kan. Jadi memang zamannya kemudian, tapi saya meyakini teman-teman milenial, teman-teman generasi Z ini kemudian sebenarnya mereka peduli dengan negara ini. Nah, memang pola bagaimana kemudian hari ini penyelenggara misalnya atau kemudian peserta pemilu mampu memantik keinginan tahu mereka supaya mereka kemudian tertarik dengan isu-isu kepemiluan atau peduli dengan urusan-urusan kepemiluan dan kemudian mau memberikan hak suara mereka dalam proses ajang 5 tahunan ini. Nah, ini kan tinggal persoalan bagaimana kemudian menarik mereka. Nah, kalau kemudian salah kita memberikan informasi, salah kemudian kita cara menarik, ini yang mungkin membuat akhirnya mereka antipati, kemudian seolah-olah yang ini tidak urusan kami, kayak kan gitu. Nah, ini yang memang harus dilakukan sebenarnya oleh peserta pemilu ataupun oleh penyelenggara supaya mereka kemudian tertarik untuk ikut terlibat di pemilu 2024 ini. Oke, nah kalau melihat sejauh ini menjelang masa kampanye dengan adanya pendekatan dari para calon, bagaimana pola yang sudah diberikan oleh para penyelenggara, ini seperti apa melihatnya Pak? Melihat untuk dari generasi muda menangkap dari pendidikan yang sudah diberikan atau dalam masa kampanye ini nanti bagaimana generasi muda ini bisa menangkap dan juga berpartisipasi ke depan? Ya, kalau saya melihatnya tapi kan kita tidak bisa prediksi saat ini kan. Kita bisa prediksinya hanya saat ini, tapi menentukannya kan nanti pada saat 14 Februari 2024. Tapi kalau saya lihat hari ini, saya meyakini generasi muda, kaum milenial ini kemudian memang punya potensi yang cukup tinggi, kemudian punya ketertarikan yang cukup bagus. Ini kan juga dibuktikan dengan beberapa kegiatan-kegiatan calon legislatif yang kemudian melibatkan kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok kaum milenial yang kemudian semuanya hampir rata-rata ikut andil. Nah, tapi harapannya adalah jangan sampai generasi milenial ini ikut andil hanya terkait dengan hiburan atau kemudian kegiatan misalnya semata-mata ada hadiah. Nah, saya mudah-mudahan berharap andilnya juga di luar itu memang punya rasa ketertarikan, punya rasa kesadaran yang kemudian memang ini dibangun secara maksimal oleh caleg atau oleh partai politik ataupun oleh penyelenggara sehingga mereka memang mau hadir kayak gitu. Kalau kita bicara soal ikut andil juga kalau melihat sekarang anak muda juga ikut andil dalam menjadi para calon atau peserta pemilu ya. Ada beberapa generasi muda mungkin dari calon presiden kita juga ada dari generasi milenial yang juga ikut tergabung di sana. Baik, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam tema yang sama, bagaimana penempatan alat peraga kampanye dan juga proses kampanye ke depan. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo.